ada lagi yang mengatakan ini ya rombongan-rombongan itu, yang rombongan-rombongan yang adili Jokowi dan lain sebagainya itu kan selalu mengatakan bahwa Pak Jokowi pembohong. Kalau nggak ini ada program yang nggak selesai, ya kan pembohong segala macam. Ini menurut saya ini nggak cerdas. Kenapa nggak cerdas? Loh, namanya program pemerintah. Program itu kan banyak, Mas. Ada jangka pendek, ada jangka panjang, ada program yang multi years, yang nggak bisa diselesaikan dalam waktu 5 tahun loh. Nah, presiden itu kan cuma 5 tahun. Nah, ada juga program prioritas. Nah, jika di antara program-program ini ada yang kemudian tidak terlaksana, bukan berarti presiden bohong. Ya karena waktunya nggak cukup, ya kan, dananya memang tersedot untuk yang prioritas-prioritas dulu. Nah, bukan berarti presiden bohong. Jadi pola pikir masyarakat kita, paradigma berpikir masyarakat kita ini memang harus dijernihin gitu. Nah, konten saya ya saya buat TikTok itu adalah saya selalu menjernihkan persoalan, menjawab persoalan apa yang ditanyakan masyarakat ke saya. Soal-soal apa yang mereka butuh ketahui dari program-program pemerintah yang kata para hater ini jelek, nggak bagus, segala macam itu, nah saya lurusin. Tapi saya lurusinnya dengan data, gitu loh, Mas. Nah itu Kak Irma, kan ada tendensi ya, sesuatu yang inisiatif dari pemerintah atau dari eksekutif lah gitu ya, baru berjalan, belum istilahnya tuh belum ketahuan, baru mulai gitu, itu langsung dinyinyirin gitu. Jadi ada kayak semacam apa distrust atau apa, atau mungkin juga sesuatu yang sifatnya itu pokoknya apapun yang dilakukan dia itu salah gitu, misalnya dalam kasus konteks ini Gibran. Kak Irma membaca ini, fenomena ini seperti apa? Kenapa tidak dikasih kesempatan dulu gitu misalnya? Seperti yang tadi Kak Irma bilang. Saya kok bilang ini bukan distrust ya, tapi ini ada satu grand design yang menginginkan Gibran ini dilepeh sama Pak Prabowo, ya kan? Dilepeh. Ya kalau orang Jawa bilang dilepeh, dibuang. Dilepeh itu lebih enak. Lebih bagus itu, lebih pas. Ya. Nah, mereka yang mohon maaf yang kurang pendidikan politiknya kurang baik, pendidikan formalnya kurang baik, mengira gitu ya, dari kelompok-kelompok kiri ini, kalau misalnya Gibran ini dilepeh, nanti ada yang bisa naik gantiin gitu loh, jagoannya nih gitu kan, jagoannya bisa naik gitu. Memang segampang itu, kan ada aturan, ada undang-undangnya, nggak bisa asal naikin. Presiden nggak bisa nunjuk si A gantiin saya, nggak bisa begitu, ada aturan mainnya kan, nggak seperti itu. Nah satu, dan yang kedua, kalau terjadi misalnya Pak Prabowo dilalah ya, kepancing nih gitu ya, terus Gibran diselehke. Ya, Pak Prabowo juga hati-hati. Itu kan sebenarnya pintu masuk untuk mencopot Pak Prabowo juga. Iya kan, itu target keduanya kan itu. Target utamanya itu. Gibran ini target kedua. Target antara gitu ya. Nah, jadi jangan dikira kita ini bodoh lah ya. Kita ini kan bukan orang bodoh, Mas ya. Orang yang mengerti ya dengan grand design, grand strategi yang mereka lakukan itu kita tahulah gitu. Mungkin dengan kerangka semacam ini kita bisa jadi, saya tadi kan ada poin yang saya juga ingin mendengar komentar dari Kak Irma ya soal tuduhan bahwa Gibran ini ambisius punya target 2029. Itu kan. Jadi kan setelah dilantik kan dia gercep tuh. Waktu ke MRT, ninjau MRT, makan bergizi gratis, ketemu perwakilan dari Cina, dari Jepang, terus kemarin ke PGI, terus bikin lapor Mas Wapres, macam kayaknya ini menteri yang betul-betul lincah, gitu ya. Ini dianggap sebagai dia ini punya agenda nih, bikin panggung gitu untuk 2029 gitu. Kalau menurut Kak Irma gimana tuduhan semacam itu? Ya, yang nuduh aja yang menurut saya itu artinya nggak bersih gitu ya. Lah kan gini ya, yang punya bolpen itu Pak Prabowo loh. Yang punya bolpen yang menentukan itu satu.
Yang kedua, kalau selama ini Gibran itu kan dianggap anak ingusan, nggak bisa ngapa-ngapain, pidato aja nggak bener, bahasa Inggrisnya jelek dan lain sebagainya. Sekarang dia diminta Pak Prabowo tuh untuk membuktikan, ya, tampil, buktiin sebagai wakil saya kamu tuh pantes gitu loh. Sebenarnya saya yakin itu yang dilakukan oleh Gibran atas perintah Pak Prabowo. Dan saya tahu persis ya, nggak mungkin lah Gibran itu mau melangkahi Pak Prabowo, saya yakin enggak. Saya yakin enggak. Kenapa saya bilang seperti itu? Pak Prabowo, Saraswati itu bicara di media bahwa ketika Pak Prabowo mau diminta sama partainya untuk jadi presiden, mencalonkan diri sebagai presiden, Pak Prabowo itu nanya dulu sama Pak Jokowi sampai 5 kali. Kalau direstui baru Pak Prabowo mau. Nah, itu yang disampaikan Saras kepada publik. Iya, kepada publik. Begitu juga ketika misalnya Submidasko menyatakan ya soal bagaimana Gibran, ya kan, bagaimana kok diminta berapa kali anaknya sampai 4 kali baru kemudian menyerah. Justru Pak Prabowo yang minta. Iya. Yang kelima baru ya udahlah terserah partai koalisi silahkan gitu ya, sama anak saya, nggak usah sama saya, kan seperti itu jawaban Pak Jokowi. Nah, saya pada saat diminta oleh Visip UI waktu itu jadi narasumber, di situ sudah saya singgung, sudah saya sampaikan di forum rektor itu, saya sampaikan. Saya bilang begini, bagaimana ceritanya kalian nyalahin Jokowi, anaknya di-endorse oleh koalisi partai ini untuk jadi wapres, nyalahin Jokowi. Lah yang mengendorse Mulyono ini, yang mengendorse siapa namanya si Gibran ini, Samsul, saya bilang. Samsul. Yang mengendorse Samsul, yang mengendorse Blimbing Sayur ini kan partai koalisi, saya bilang. Kenapa Jokowi yang kalian salah-salahin? Saya bilang gitu. Nggak fair lah. Ya kan? Kalau mau marah ya marah tuh sama Kim Plus yang mengendorse si Blimbing Sayur. Saya bilang kalau kalian memang mau segitu nggak sukanya ya, gitu loh. Betul. Sampai saya bilang begitu. Dan itu kan kalau dari hitung-hitungan elektoral ya, kan ada yang bilang bahwa seakan-akan Prabowo itu dengan Gibran ini, Prabowo ini menjadi beban buat Prabowo, kan gitu kan narasinya, Rocky Gerung atau apa gitu ya. Jadi harus dilepas gitu, dilepeh tadi. Padahal kalau dari hitung-hitungan elektoral, peran Gibran ini tidak kecil gitu ya dalam hal kemenangan Prabowo yang landslide. Artinya kalau bukan Gibran mungkin nggak bisa 1 putaran gitu, atau pokoknya ada faktor-faktor yang sifatnya juga bukan semata-mata nebeng gitu loh. Mereka dengar nggak sih omongan Pak Prabowo di Rakernasnya Nasdem? Pak Prabowo bilang, tanpa dukungan Pak Jokowi, saya nggak bisa menang. Saya 2 kali lawan Pak Jokowi kalah terus. Ya, ketika saya kemudian dibantu oleh Pak Jokowi gitu ya, merapat ke Pak Jokowi dan mengikuti arahan Pak Jokowi, saya menang. Kok nggak mikir gitu loh mereka untuk masih mau ngadu domba gitu ya. Ya, terus ya saya juga baca itu di media sosial bahwa Said Didu mengatakan bahwa seolah-olah Gibran ini menjadi menjadi batu sandungan gitu ya, beban dan lain sebagainya gitu kan. Kalau Pak Prabowo buang ya kita akan dukung lah. Nah, emang dia siapa gitu loh. Berapa persen sih yang ngikutin mereka gitu ya? Dia pengennya Prabowo seperti zaman dulu ketika masih bersama dia. Itu. Sekarang ini Pak Prabowo sedang tidak menjadi dirinya sendiri. Gitu narasinya, Kak Irma. Jadi kita harus mengembalikan Prabowo ke yang dulu. Nah, itu dia. Padahal Prabowo-nya sendiri nggak mau seperti yang dulu. Kesalahan fatal. Pak Prabowo bilang, saya belajar. 2 kali saya kalah, saya belajar. Di mana ada lawan politik yang sudah melawan dan begitu kerasnya, kemudian tiba-tiba dirangkul, ya, kemudian saya diajak membangun bangsa ini bersama-sama, itu yang menyentuh hati Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo menyadari itu gitu. Oh, ini orang tulus, ini orang baik gitu loh. Saya akan mengikuti cara-cara orang ini gitu.
Nah terus ini masih mau diadu domba juga gitu loh. Saya nggak ngerti. Terus, apa yang ada di pikiran mereka gitu loh. Salah Gibran ini dengan mereka itu apa? Nah, salah Pak Jokowi dengan mereka itu apa? Gitu. Kalau memang Jokowi ini ada kesalahan, ya laporkan kepada pihak yang berwajib. Mana buktinya? Sampaikan. Nah, kalau kemudian mereka benar-benar misalnya menyampaikan, kalau tidak diproses misalnya, ya kalau memang nggak ada bukti yang bisa untuk memproses itu, ya memang nggak bisa diproses kan Pak, Mas? Kan seperti itu. Ya, betul, betul. Nah, terus mereka bilang seolah-olah ini kemenangan yang dipaksakan. Nah, kalau saya terbalik ngomongnya, ya kan? Ini kekalahan yang memaksakan diri untuk menang gitu loh. Belum legowo. Belum legowo. Ya. Sampai kemudian ketua umum saya jadi maki-maki loh Pak Surya Paloh itu ketika kemudian menyatakan mendukung Prabowo, langsung bilang ini penjilat, belum selesai, ini kok sudah menyerah gitu ya, sudah menyatakan mendukung begini-begini. Mereka nggak paham bahwa Pak Surya Paloh itu mengedepankan sikap gitu ya, memberikan kami juga wawasan berpikir bahwa kepentingan negara itu harus di atas kepentingan partai politik. Mereka nggak paham itu. Itu yang pertama kali tadi di awal perbicaraan, Iya, betul. menyatakan itu ya, bahwa Iya. pada akhirnya yang menjadi tolok ukur atau prinsip itu kepentingan negara gitu Betul. ya. Tapi Kepentingan Pak bangsa. Surya Paloh juga menyampaikan ke saya, ke kami semua, bahwa ya tetap harus ada kritisi walaupun kita di dalam. Ya, ya. Tapi kritisi yang membangun, kritisi yang konstruktif. Ya, ya. Bukan mencaci maki, bukan memfitnah, bukan bikin berita hoax. Yang harus konstruktif. Kalau memang ini memang ini akan mencelakakan Pak Prabowo, ya kita kasih tahu. Kita kasih sampaikan. Ya, ya. Soal nanti Pak Prabowo menerima atau enggak itu urusan Pak Prabowo. Ya, itu betul, yang selalu disampaikan oleh Pak Surya Paloh. Jangan kita dorong beliau ke mana? Ke lubang yang salah gitu. Kita dorong dia ke lubang yang benar gitu. Ya, ya. Ke lorong jalan yang benar gitu.